Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, Prodi PAUD semester 2 STM Miftahul Huda Kabupaten Subang dengan NIM 2122050223. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar studi Islam dosen pengampu Dr. Adudin Alijaya MPD. Dalam sejarah kenabian, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Rasul Allah yang tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu, wahai manusia, berimanlah engkau billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada utusan Allah, an-nabi, seorang nabi, al-ummi, yang tidak bisa membaca. Pengertian ummi di kalangan orang-orang Arab pada masa itu, terutama dalam konteks tempat Nabi tinggal, mereka semua sepakat bahwa ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lantas, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad seorang ummi, seorang yang tidak bisa membaca, seorang yang tidak bisa menulis? Tidak lain, ada hikmah besar di balik itu semua. Lantas, apa hikmah besarnya? Hikmah besarnya yaitu agar ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada anggapan bahwa Al-Quran tersebut adalah rekayasa Nabi, bahwa Al-Quran tersebut adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan, apabila pada waktu itu Nabi pandai membaca, Nabi pandai menulis, Nabi pandai bersastra, maka orang-orang akan menganggap bahwa Al-Quran adalah rekayasa Nabi, bahwa Al-Quran adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu ada lagi pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad adalah satu-satunya Rasul Allah yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan air Zam-Zam? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya yang akan diberikan wahyu yang paling agung, wahyu yang paling besar, yaitu Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran adalah ilmu. Al-Quran merupakan nur atau cahaya, di mana ilmu itu, cahaya itu akan tiba kepada orang yang hatinya bersih. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati Nabi dengan menggunakan air yang mulia, yaitu air Zam-Zam. Dalam riwayat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membasuh atau membersihkan hati Nabi sebanyak 3 kali. Dan salah satu di antaranya yaitu ketika Nabi Muhammad masih berusia 4 tahun. Pada waktu itu Nabi sedang bermain bersama teman-teman sebayanya. Dan pada waktu itu datang malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril datang membelah dada Nabi, kemudian diambil hatinya Nabi, lalu ditaruh hati tersebut di dalam sebuah bejana emas. Lalu kemudian dicuci hati tersebut dengan menggunakan air Zam-Zam berkali-kali sampai dengan bersih. Melihat kejadian tersebut, teman-teman Rasulullah merasa ketakutan. Mereka lari terbirit-birit dan mengemukakan hal tersebut, menyampaikan hal tersebut kepada ibu susunya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Dan bergegas Halimah As-Sa'diyah langsung mendatangi Nabi yang masih kecil pada waktu itu, dan kemudian menghampiri beliau dan memeluk beliau karena beliau sangat terlihat pucat dan ketakutan.
Dan dalam redaksi lain, Nabi Muhammad ternyata mengalami hal serupa ketika beliau berumur 10 tahun mendekati akil balik, dan satu lagi ketika beliau diisrokan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.